Seperti kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia 2022 telah menginjak babak 16 besar. Dan sejauh ini tim-tim favorit masih melaju sesuai prediksi. Selain itu, di atas kertas, kekuatan tim underdog Asia pun ternyata masih dianggap jauh dibanding tim-tim tradisional dari Amerika Selatan dan juga Eropa. Tapi di Piala Dunia 2022, kejutan apapun masih bisa terjadi. Dan kita akan membahasnya bersama produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Langsung saja saya sapa. Diego, apa kabar Diego? Selamat sore Iqbal, Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat saja ya. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua, apa yang akan terjadi nantinya terhadap dua wakil Asia ini di ajang Piala Dunia begitu. Tentunya sebelum kita akan membahas terkait dengan Jepang dan juga Korea Selatan di ajang Piala Dunia, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu apa yang sudah menjadi pertandingan tadi malam terkait dengan antara Prancis melawan Polandia yang tentunya dimenangkan oleh Prancis. Kalau Anda melihat sendiri dari statistik permainan ini, apa yang bisa Anda katakan kepada pemirsa? Ya memang pertandingan tadi malam betul-betul menggambarkan bahwa Prancis ini menampilkan permainan yang sangat solid semenjak awal Piala Dunia hingga saat ini. Di pertandingan tadi malam berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 3-1. Statistik pun menunjukkan demikian, di mana Prancis berhasil menunjukkan dominasinya melawan Polandia. Kita lihat di sini ada penguasaan bola yang lebih tinggi daripada Polandia, ada 54%. Memang tidak sedominan Spanyol misalkan yang menghadapi lawan-lawannya bisa mencapai angka 60%, 70%. Akan tetapi kita lihat intensitas permainan yang ditujukan oleh Prancis melawan Polandia tadi malam betul-betul bisa membongkar pertahanan rapat yang dibangun oleh Polandia yang bertahan rapat di depan kotak penalti mereka dengan formasi blok rendah. Akan tetapi dengan kualitas individu kemudian juga pergerakan-pergerakan tanpa bola pemain-pemain Prancis, mereka dapat membongkar pertahanan yang sudah dibangun dengan rapat oleh Polandia tersebut. Terbukti Mbappe dapat mencetak 2 gol dan Olivier Giroud berhasil mencetak 1 gol, menjadikannya menjadi top scorer Prancis sepanjang masa. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tembakan yang diberikan oleh Prancis ke Polandia, sepertinya memang tidak terlalu jauh berbeda begitu ya, 16 banding 12. Apakah ini memang artinya bahwa di atas kertas Polandia ini memang cukup meyakinkan begitu bisa untuk melibas Prancis seharusnya? Iya, sebenarnya memang Prancis tampil lebih dominan di pertandingan tersebut. Akan tetapi memang dengan pertahanan blok rendah yang dibangun oleh Polandia, maka banyak pemain-pemain Prancis yang akan penetrasi ke pertahanan Polandia. Dan ketika serangan tersebut gagal, maka Polandia dengan cepat melakukan counter attack ke area pertahanan Prancis. Dan inilah yang akhirnya membuahkan 12 tembakan yang dibuahkan oleh Polandia ke area pertahanan Prancis. Akan tetapi memang finishing yang dilakukan oleh pemain-pemain Polandia masih belum terlalu baik. Akan tetapi mereka berhasil mencuri gol melalui tendangan penalti yang dapat diselesaikan dengan baik meski harus diulang oleh Robert Lewandowski. Nah, ini berbicara soal kartu kuning juga, ini menjadi pembicaraan yang cukup menarik ketika Prancis melawan Polandia, di mana di akhir pertandingan ternyata Polandia bisa menambahkan skor begitu menjadi 1-3. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, kartu kuning ini sebenarnya cukup membuat saya terkejut ya, Iqbal, sejujurnya, karena kita tahu Polandia merupakan tim yang bermain dengan tipikal fisikalitas yang tinggi, kemudian juga agresivitas. Mungkin karena mereka tidak menampilkan agresivitas dan juga fisikalitas tersebut di pertandingan ini, maka mereka gagal mematahkan ritme yang dibangun oleh Prancis, sehingga mereka bermain menurut saya terlalu sopan ya di pertandingan kali ini, sehingga Prancis dapat mendominasi dan mereka gagal mematahkan momentum serangan yang dilakukan oleh Prancis, sehingga Prancis dapat membuahkan 3 gol. Nah, berbicara soal gol sendiri, ini katanya ada kabar yang cukup menarik terkait dengan top skor begitu. Ini siapa yang mampu ataupun berhasil menciptakan top skor di ajang Piala Dunia kali ini? Ya, dengan tambahan 2 gol yang dibukukan oleh Kylian Mbappe tadi malam melawan Polandia, praktis membuat ia berada di jajaran top skor sementara dengan 5 gol. Ia masih memiliki peluang untuk menyelesaikan Piala Dunia ini menjadi top skor Piala Dunia. Dan satu lagi yang seperti saya sebutkan tadi, Olivier Giroud, dia berhasil menambah 1 gol di pertandingan ini, membuat ia menggeser posisi
sebelumnya yakni Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak timnas Prancis dengan 52 gol. Sebelumnya Thierry Henry mencetak 51 gol, Iqbal. Oke, tentunya kita nantikan bersama seperti apa nantinya jalannya pertandingan antara Prancis melawan negara lainnya di 8 besar. Tetapi kita akan beralih terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Ini dia, ini adalah wakil Asia yang tentunya kita berharap banyak juga terkait dengan wakil Asia ini sebagai tim underdog yang tentunya mungkin saja banyak yang menyepelekan, tetapi harus hati-hati juga terkait dengan apa yang sudah terjadi di mana Jepang juga sudah sempat mengalahkan Spanyol dan juga Jerman. Mungkin Anda bisa menceritakan sedikit dengan prediksi susunan pemain dari Jepang dan juga Kroasia. Ya, memang tentunya sebagai solidaritas Asia, kita akan mengharapkan Jepang dapat menampilkan kejutan kembali setelah sebelumnya mengalahkan dua favorit juara di Piala Dunia yakni Jerman dan juga kemudian Spanyol. Tentunya Jepang berharap dapat mengalahkan Kroasia yang merupakan runner up dari Piala Dunia edisi sebelumnya. Dan apabila kita melihat setup taktikal daripada Jepang dan Kroasia, kemungkinan besar memang seperti yang digambarkan di layar. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di babak pertama Jepang cenderung bermain dengan formasi 1-4-2-3-1. Dan apabila bertahan, formasi ini akan berubah menjadi 1-4-4-2. Dan Jepang cenderung akan bermain lebih reaktif, menunggu di area pertahanan sendiri, lalu akan melakukan counter attack dengan cepat setelah mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh lawan. Akan tetapi di babak kedua kemungkinan besar akan terjadi pergantian yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu. Siapa di sini? Hajime Moriyasu, pelatihnya akan melakukan pergantian di babak kedua. Biasanya mereka akan memainkan 3 back. Salah satu dari pemain ini akan diganti. Siapa saja itu kira-kira yang di sini? Kira-kira mungkin yang akan diganti adalah Daichi Kamada ataupun Takefusa Kubo. Di sini bisa diganti. Kemudian diganti dengan satu back tengah yang akan bermain di sini. Kemudian nanti akan Nagatomo naik di sayap. Sakai juga akan lebih agresif lagi bermain di sayap. Ito juga akan naik ke atas sini. Dan satu lagi akan Daichi Kamada akan beroperasi di sayap dan akan bermain di sayap sini. Ini menarik yang patut diwaspadai mengingat bahwa Jepang ini kan ya kalau kita ketahui bersama bahwa kalau Asia itu kan punya postur tubuh yang tidak terlalu besar begitu dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ataupun Amerika dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda melihat di sini apa yang membuat Jepang itu bisa patut untuk diwaspadai dengan negara-negara lain? Ya, tentunya semangat dan kolektivitas tim Jepang ini harus diwaspadai oleh Kroasia ya. Meskipun Kroasia kita sama-sama ketahui dapat dikatakan memiliki pemain-pemain tengah terbaik di dunia dalam diri Luka Modric, kemudian ada juga Marcel Brozovic dan juga ada Kovacic. Kemungkinan besar Kroasia akan lebih dominan dalam penguasaan bola pada pertandingan kali ini. Akan tetapi organisasi permainan dari Jepang akan sangat menentukan kemenangan mereka. Bagaimana mereka dapat menyerap ball possession yang dilakukan oleh Kroasia, lalu kemudian menyerang dengan cepat melalui counter attack. Dan memang skema-skema counter attack tersebut yang menjadi andalan Jepang selama ini, terutama melawan tim-tim yang di atas kertas lebih unggul seperti Jerman dan juga Spanyol. Dan pertandingan melawan Spanyol bahkan Jepang hanya membukukan sekitar 17% penguasaan bola, tapi berhasil memenangkan pertandingan. Tentunya kita tunggu seperti apa nantinya dalam pertandingan melawan Kroasia. Tapi kalau kita melihat kembali ke belakang begitu, Jepang dan juga Kroasia ini tapi memang pernah bertemu mereka untuk bertanding begitu antar kedua negara? Ya, mereka sebenarnya tidak terlalu banyak bertemu ya, Iqbal. Mereka 3 kali sempat bertemu, 2 diantaranya tetapi bertemu di Piala Dunia. Di Piala Dunia 98 mereka berhasil dikalahkan oleh Kroasia. Ketika itu akan tetapi di Piala Dunia 2006 di Jerman mereka bermain seri dan satu kali mereka bertemu di pertandingan persahabatan di mana ketika itu Jepang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-3 di mana diantaranya gol dicetak oleh legenda sepak bola Jepang yaitu King Kazuyoshi Miura. Kalau kita lihat lagi kembali dari pemain-pemain yang sudah ditempatkan sebagai prediksi begitu oleh Hajime Moriyasu dan juga Julian Nagelsmann, ini sebenarnya siapa yang patut diwaspadai begitu antar masing-masing negara? Ya, tentunya untuk Jepang sendiri
meski kemungkinan besar tidak akan bermain dari awal, akan ada pemain-pemain yang dapat menciptakan perbedaan di babak kedua seperti Takumi Minamino, kemudian juga ada Ritsu Doan, kemudian juga ada Takuma Asano yang berhasil mencetak gol pada pertandingan melawan Jerman dan berhasil membuat perubahan pada pertandingan melawan Spanyol. Sedangkan di Kroasia sendiri ada nama-nama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, lini tengah menjadi kunci bagi mereka mengendalikan pertandingan, dan juga ada nama-nama seperti Ivan Perisic. Dengan kecepatannya, apabila Jepang melakukan counter attack kemudian gagal, maka Perisic ini akan sangat berbahaya di area sayap Jepang nantinya. Oke, baik. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita juga bersama, setelah Anda menjelaskan ini semua, kira-kira prediksi skor antara Jepang dan juga Kroasia berapa-berapa nih? Sepertinya pertandingan akan berjalan ketat ya, karena Kroasia akan menguasai bola, kemudian Jepang akan bertahan dengan rapat dengan formasi bertahan blok rendah di depan kotak penalti. Sepertinya skor akan tipis. Dan bukan tidak mungkin akan menuju ke babak perpanjangan waktu. Dan di babak perpanjangan waktu itulah tim yang memiliki keinginan untuk menang lebih besar punya kans lebih besar. Tentunya dua-duanya juga mau besar, tapi saya melihat kolektivitas spirit dari tim Jepang sepertinya mempunyai dorongan lebih untuk memenangkan pertandingan, sehingga sepertinya skor akan menjadi 2-1. 2-1 untuk Jepang. Yap. Oke, ini sangat mencintai Asia begitu ya. Kita akan beralih untuk melihat bagaimana pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung dini hari nanti antara Brazil versus Korea Selatan. Nah, bagaimana Anda melihat dengan susunan pemain ini? Apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami? Tentunya dengan formasi yang sudah dibentuk oleh Tite maupun juga Paulo Bento. Ya, tentunya ada kabar yang menggembirakan bagi Brazil ya, di mana pemain kunci mereka Neymar dikabarkan sudah berlatih tadi malam dan kemungkinan besar akan turun di pertandingan pada malam hari ini menghadapi Korea Selatan. Akan tetapi kita akan melihat apakah Cici akan memasang Neymar dari awal atau dia akan memasang Lucas Paqueta dari awal. Apabila Neymar dimainkan, maka kemungkinan besar ia akan menempati posisi dari Lucas Paqueta di posisi nomor 10 atau trequartista ini. Akan tetapi apabila Neymar kemudian dipasang, tentunya akan menciptakan imbalance di skuad Brazil karena ada terlalu banyak pemain-pemain yang bertipe menyerang seperti Vinicius Junior, kemudian juga ada Richarlison, ada Rafinha. Apabila di sini juga akan diisi Neymar, maka counter attack yang dilakukan oleh pemain-pemain Korea akan sangat berbahaya, tidak dapat dibendung oleh pemain-pemain Brazil. Oleh karena itu, kemungkinan besar Neymar baru akan turun di babak kedua. Sedangkan untuk Korea Selatan sendiri, meski di atas kertas sebenarnya Brazil mempunyai individu-individu yang kualitasnya jauh di atas pemain-pemain Korea Selatan, akan tetapi ada kelemahan dari tim Brazil yang dapat dieksploitasi oleh Korea Selatan, yakni posisi-posisi fullback daripada Brazil, yang apabila kita lihat tidak sebagus fullback Brazil di masa-masa sebelumnya, di mana ada Cafu, kemudian Roberto Carlos, ada Maicon, dan juga ada Dani Alves ketika masa jayanya, akan sangat rentan sekali dieksploitasi oleh pemain-pemain sayap Korea Selatan yang memiliki kecepatan seperti Son Heung-min. Kemudian juga ada Lee Jae-sung, yang kemudian juga nanti ada pemain cadangan dari Korea Selatan, yakni Hwang Hee-chan, yang bisa saja dimainkan semenjak awal, yang juga memiliki kecepatan dan finishing yang sangat bagus sehingga dapat mengeksploitasi area sayap dan area half space daripada Brazil. Tapi berbicara soal apa yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu antara Brazil melawan Kamerun, sempat kebobolan Brazil. Dan juga dikatakan bahwa untuk sisi lini belakang dari Brazil ini memang sangat rendah sekali begitu ya, sangat kurang baik. Tapi kalau misalnya kita melihat dari apa yang sudah dilihat di sini, Tite menempatkan ada Thiago Silva dan lain sebagainya. Apakah ini memang bisa membuat Korea menyerang dengan kemampuan mereka ke arah gawang dari Brazil? Tentunya penguasaan bola akan lebih dominan Brazil ya, dengan kualitas pemain-pemain yang mereka miliki, dan Korea akan dipaksa untuk menunggu di areanya sendiri. Akan tetapi transisi akan menjadi kunci, Iqbal, di mana ketika transisi
yang dilakukan oleh Korea dari bertahan ke menyerang ini, apabila mereka dapat memanfaatkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Korea dapat menciptakan gol di gawang Brazil. Karena ketika Brazil menyerang, maka pemain-pemain sayap ini akan naik, keduanya, fullbacknya juga akan ikut naik, dan ketika serangan berhasil dipatahkan, maka ruangan di area ini yang akan dieksploitasi oleh pemain-pemain Korea Selatan, sehingga mereka dapat membukukan peluang atau bahkan mencetak gol melalui skema tersebut. Oke, tentunya ada harapan dari Korea begitu ya untuk bisa melibas Brasil dalam Piala Dunia kali ini. Tetapi kalau misalnya kita lihat lagi dari kedua negara ini, kalau kita lihat siapa yang patut untuk diwaspadai, terutama bagi Korea dari penyerangan Brazil ini? Ya, tentunya semua penyerang Brazil menjadi sosok yang menakutkan bagi pertahanan Korea. Akan tetapi tentunya kembalinya Neymar akan menjadi kunci bagi Brazil, di mana ia merupakan titik kunci kreativitas serangan-serangan Brazil dengan imajinasinya, kemudian juga dengan skill yang dimiliki oleh Neymar. Dia akan menciptakan banyak prahara di area-area pertahanan Korea ini. Akan tetapi apabila Korea dapat menahan, maka bukan tidak mungkin mereka dapat mencuri kemenangan. Dan untuk Korea sendiri, pemain-pemain sayap tadi yang bisa mengeksploitasi ruang di sayap-sayap pertahanan Brazil akan menjadi kunci, seperti Son Heung-min, kemudian juga Lee Jae-sung, dan juga Hwang Hee-chan. Dan striker yang baru saja naik daun, yakni Cho Gye-sung, juga dapat menjadi bintang pada pertandingan malam ini apabila dapat menyelesaikan umpan-umpan yang dilesakan oleh Heung-min dan juga Jae-sung. Oke, berarti ada baiknya Korea ini untuk saat ini lebih baik bertahan. Betul, karena mereka akan dipaksa bertahan dengan sendirinya. Baik, terima kasih Diego. Tentunya nantinya kita akan menunggu bersama-sama akan seperti apa pertandingan yang akan berlangsung pada dini hari nanti, Brazil versus Korea. Tetapi sekali lagi, prediksi skor. Saya dipaksa untuk menjadi cenayang sepertinya ya pada sore hari ini. Akan tetapi memang sepertinya akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, menjadi pertandingan yang sepertinya Brazil akan lebih mendominasi pada pertandingan kali ini. Dan saya melihat kualitas individu yang dimiliki oleh Brazil terlalu jauh untuk dilampaui oleh Korea Selatan. Maka saya sepertinya akan melihat Brazil dapat memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Oke, Brasil menang, tetapi antara Jepang versus Kroasia, Jepang yang dipegang ya. Oke, baik, terima kasih Diego sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Sama-sama Iqbal. Tentunya kita akan melihat bersama-sama bagaimana nanti wakil Asia akan melawan sejumlah negara, baik itu dari Kroasia maupun dari Brazil ya, apakah bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan itu tadi pembahasan kami terkait laga wakil Asia untuk memperebutkan posisi 8 besar yang akan berlangsung nanti malam. Apakah tim-tim Asia ini akan memberikan kejutan dengan mematahkan dominasi tim-tim dari Amerika Selatan dan juga Eropa? Kita lihat saja nanti.